Oke kawan-kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman semua tetap sehat ya, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pengalaman saya ketika mengalami kecemasan berlebih, salah satunya adalah saya takut sendirian. Jadi cukup aneh ya, takut sendirian mana seorang laki-laki. Saya juga sudah 5 tahun ya mengalami kecemasan. Jadi ketakutan saya itu begini ya, saya ceritakan, saya sulit menggambarkannya. Jadi saya ini adalah seorang petani kawan-kawan. Jadi petani serta pekebun ya. Jadi kalau sekarang berangkat ke kebun itu harus ditemani oleh aken saya. Aken itu anak adik saya. Kenapa? Karena selalu timbul perasaan aneh ya. Kalau sendiri itu kayak gimana kalau saya pingsan? Nggak ada yang nolong. Gimana kalau saya tiba-tiba ya serangan jantung, tiba-tiba pingsan mendadak, tiba-tiba ada ular, tiba-tiba segala kecemasan-kecemasan yang selalu menghantui saya, sehingga saya itu kalau bepergian sendiri itu kayak, apalagi saya seorang petani atau pekebun, takut ya kawan-kawan, takut sekali rasanya, apalagi kalau ke dalam agak berhutan-hutan, takut. Pokoknya intinya takut hal-hal buruk menimpa kita. Dulu-dulunya saya tidak pernah, saya sering ke kebun sendiri, ke ladang sendiri, eh, menjalankan aktivitas ke hutan sendiri kawan-kawan. Tapi sekarang suasananya sudah berbeda. Maksudnya diri saya dan diri teman-teman penderita lainnya sudah sangat-sangat berubah, yang membuat kita selalu was-was, takut dan cemas hal-hal buruk menimpa kita. Kita tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi ya. Pokoknya kita itu kalau sendirian itu, berangkat sendirian, rasanya apa ya? Susah. Kita takut, kita cemas, kita tidak percaya diri. Kita takut hal-hal buruk menimpa kita. Kita takut hal-hal yang tidak baik terjadi kepada diri kita. Saya pernah sendiri pergi ke ladang kawan-kawan, dan saya mencoba untuk melawan kecemasan saya. Ya, walaupun pas sampai di ladang bunyi jantung saya dag 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 seperti lari maraton. Saya berkeringat, tapi saya coba lawan dan saya berhasil, walaupun saya cepat-cepat pulang juga. Aduh, langsung ya sesak napas lah. Pandangan sudah mulai kabur. Tapi kita coba lawan. Saya coba yakinkan kepada diri saya bahwa hal itu tidak apa-apa. Hal itu hanyalah pikiran kita saja. Yakin saja, kita yakinkan, dan serta saya saya meyakinkan diri apabila terjadi sesuatu, saya menyerahkan semuanya kepada yang di atas, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyerahkan segala jiwa, raga saya dan usaha saya ke sana, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi walaupun ketakutan ingin menguasai kita, tapi yakin saja kawan-kawan, Anda harus coba. Jadi bagi penderita kecemasan yang takut ke keramaian, takut pingsan, takut serangan jantung, takut sesak napas, takut pandangannya langsung buram, langsung kuning, langsung berkeringat dingin, dilawan saja kawan-kawan. Karena kalau Anda terus takut, Anda akan dikuasai oleh ketakutan tersebut kan. Jadi coba dilawan. Yakin saja. Seperti saya coba. Ada saatnya saya sendiri ke ladang atau ke kebun. Itu saya walaupun di pondok itu dak dikduk jantung saya dan napas saya agak ngos-ngosan, tapi dalam diri saya yakinkan bahwa itu hanya perasaan kita saja. Kuasai diri, kuasai. Jadi kuasai maksudnya pikiran kita. Itu adalah pikiran itu ibarat dua sisi, pikiran buruk kita ingin menguasai kita. Jadi selain itu kita berserah kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan
teman-teman masing-masing. Jadi itu yang dapat saya sampaikan kawan-kawan. Ketakutan pada saat sendirian, pada penderita kecemasan itu harus kita lawan, harus kita harus kita lawan dan harus kita kuasai pikiran kita. Karena pada dasarnya kecemasan kita itu berasal dari pikiran kita ya. Kita saja yang berpikiran negatif pada diri kita. Padahal diri kita baik-baik saja. Ketika pikiran kita sudah negatif, maka tubuh kita akan memberikan respon yang sakit sedikit sudah itu. Sudah kita rasakan yang aneh-aneh dan kita ponis juga yang aneh-aneh saja. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan kawan-kawan. Jadi jangan lupa ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi penderita kecemasan yang takut sendirian, umpamanya takut ke kantornya, takut ke kebunnya, takut ke ladang, takut bekerja, lawanlah. Lawan dan kuasai pikiran. Walaupun itu berat, lawanlah. Ini saatnya kita melawan diri kita sendiri ya. Karena melawan diri sendiri itu memang sulit ya. Seperti saya pada saat dulu itu berhenti merokok, itu saya melawan diri saya sendiri dan saya berhasil. Perlu suatu komitmen, perlu suatu mental yang kuat, perlu suatu keputusan. Dan itu bukan keputusan yang main-main. Jadi ketika kita sudah membuat keputusan, maka usahakan Anda tetap konsisten dengan keputusan Anda. Lawan. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus lawan. Ya, kita tidak mungkin terus dikungkung oleh rasa kecemasan yang tidak tahu juntrungannya, tidak jelas saya bilang. Apalagi saya seorang laki-laki, saya harus bekerja, saya harus menghidupi keluarga saya harus menafkahi istri dan anak-anak saya. Jadi apapun yang terjadi dengan diri kita, saya harus melawan. Walaupun kita tetap menghindari pekerjaan-pekerjaan yang berat. Dalam arti pekerjaan berat itu seperti saya juga pernah bekerja mencetak batako ya, itu pekerjaan berat. Nah, itu banyak tekanan di perut. Sehingga karena apa? Penderita kecemasan ini biasanya awalnya itu dari mah GERD ini. Nah itu, jadi kurangilah pekerjaan yang terlalu berat seperti mencetak batako atau angkat-angkat yang terlalu berat. Jadi bekerjalah, umpamanya kalau saya di kebun itu saya cuma merumput, saya kompres-kompres, saya tanam tanaman sayur. Jadi tidak ada pekerjaan yang angkat-angkatan yang berat-berat ya, yang seperti saya mencetak batako dulu ya. Jadi tidak ada. Jadi hindari dulu ya pekerjaan yang terlalu berat. Cukup beristirahat, cukup minum air putih, serta jangan lupa untuk hindari stres, itu yang paling utama, dan makan buah-buahan ya kawan-kawan. Saya sering mengkonsumsi buah-buahan, pisang yang mudah-mudah didapat, kelapa, air kelapa untuk membersihkan diri saya karena kebetulan saya mantan perokok ya kawan-kawan yang survive dan saya berhasil untuk berhenti. Saya juga sangat berharap kepada teman-teman yang lain juga bisa untuk berhenti seperti saya. Itu adalah suatu anugerah, itu adalah suatu nilai positif sekali, itu adalah suatu semangat saya. Dan saya yakin juga teman-teman yang lain bisa untuk melakukan hal tersebut. Jangan lupa ya, seperti yang saya katakan, mudah-mudahan kita tetap sehat. Kita bisa berbagi kawan-kawan. Nah, ini adalah sebuah pengalaman saya dengan adanya internet ini ya kawan-kawan. Saya sangat bersyukur kita semua bisa berbagi cerita. Nah, silakan di kolom komentar berbagi cerita pengalaman kita. Oke.